Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 7 ingin menampilkan presentasi mengenai kesalahan dari EYD 5 dan diksi dalam penulisan skripsi dari alumni UPI PTK Padang. Selanjutnya, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri. Saya Aldo Rivaldo dengan NIM 25 10 11 54 25 0077. Saya Irji Baik Kemarahab dengan NIM 25 10 11 54 25 0096. Saya Muhammad Yusuf dengan NIM 25 10 11 54 25 101. Saya Fajar Fendra dengan NIM 25 10 11 94 25 0088. Hai, saya Aldo Rivaldo, bisa dipanggil Aldo. Ini merupakan tugas video kelompok saya. Di sini saya mencari kesalahan dari EYD 5 dan diksi dalam penulisan skripsi alumni teknik industri. Kawan nih, oke, saya tahu betul mencari kesalahan dari seseorang itu tidaklah begitu baik, tapi ya ini kena nilai. Jadi kami mengirimkan kata maaf kepada orang si pembuat. Nah, tadi saya sedikit menggali lebih dalam tentang pengertian dari diksi tersebut. Dan ternyata pemilihan diksi yang tidak tepat itu sangat berpengaruh bagi pembuatan surat diterima atau tidaknya nanti. Nah, kebetulan saya menemukan diksi yang salah pada skripsi ini. Lebih tepatnya pada halaman 8, tapi muncul pertanyaan bagi saya, kenapa ini bisa diterima? Mungkin pertanyaan ini akan saya tanyakan langsung kepada Bapak nantinya. Dan ini contoh halaman 8 yang salahnya. Diksi. Studi kelayakan dapat didefinisikan sebagai sebuah studi yang digunakan. Nah, ada dua pembarusan kata di sini. Yang pertama yaitu kata dapat. Tidak perlu dalam kalimat definisi, karena definisi bersifat pasti, bukan kemungkinan. Yang kedua, kata sebuah sebelum studi juga mubazir, karena tidak menambah makna sama sekali. Prinsip diksi ilmiah yaitu menghendaki kalimat yang efisien dan tidak berlebihan. Yang benarnya adalah studi kelayakan didefinisikan sebagai studi yang digunakan. Saya juga mencari tahu tentang EYD 5 ini lebih jauh, tapi semakin jauh saya mencari tahu, ada sebuah video edukasi yang saya temukan dan saya menontonnya. Seseorang itu bilang EYD 5 ini adalah salah satu bentuk propaganda dari Orde Baru, yang mana rezim fasis ingin mengobok-ngobok pikiran rakyat Indonesia demi kepentingan politik belaka. Begitu katanya, lebih kurang. Sekarang kita tahu bahwa pendisiplinan itu nggak melulu melalui moncong senjata, akan tapi bisa juga melalui bahasa. Tapi saya juga tidak mau membahas itu terlalu dalam. Jadi masuk saja. Saya mencari tahu, saya mendapatkan kesalahan dari skripsi itu yang mana pemakaian EYD 5 tidak dilakukan di sana. Yaitu pada halaman 75 lebih tepatnya. Pada akhir kalimat dia tidak memakai tanda titik. Jelas sekali itu tidak menggunakan peraturan dari EYD 5.
Makanya saya menemukan kesalahan itu pada halaman 75 dan seperti ini. Nah, pada kesalahan di halaman 75 ini yaitu sangat umum. Tidak adanya tanda titik di akhir kalimat. Sangat umum sekali tapi seringkali dilupakan. Mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga bisa tidak teringat mengasih titik pada akhir kalimat. Belum ngopi mungkin, kurang tidur mungkin sangat banyak sekali faktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Novandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan ED5 dan diksi yang ada dalam skripsi alumni Teknik Industri UPI YPTK Padang. Kesalahan pertama yang saya temukan yaitu di halaman 25 yang tertuliskan di sini biasanya didukung, yang seharusnya ditulis seperti ini. Kesalahan kedua yang saya temukan di sini yaitu kesalahan tentang ED5 dan diksi, yaitu tertulis di sini mencakup perancangan, yang seharusnya ditulis seperti ini. Baik, kesalahan ketiga yang saya temukan di skripsi ini yaitu tertulis di sini peserta, pembayaran, yang seharusnya setelah koma yaitu ada spasi seperti ini. Kesalahan keempat yang saya temukan di sini yaitu tertulis di sini penempatan perlengkapan, yang seharusnya menggunakan spasi. Itu termasuk kesalahan ED5 yang seharusnya ditulis seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan mencari kesalahan dalam skripsi alumni Teknik Industri di YPTK Padang. Kesalahan yang pertama yang saya temukan adalah ada tujuan yang ditulis seperti ini. Lalu kesalahan kedua yang saya temukan di halaman 77 adalah ingin dicapai dari, dan seperti ini. Kesalahan ketiga yang saya temukan dalam penggunaan ED5 dan diksi adalah ini. Melakukan usaha yang ditulis seperti ini. Kesalahan keempat yang saya temukan adalah dalam penggunaan diksi dan ED5 adalah dan ditulis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada video perkenalan kelompok saya tadi, saya adalah Irji Maulid Hakim Marham dengan nomor BP 25 10 11 54 25 00 96.
Baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai kesalahan penggunaan EED 5 dan diksi dalam sebuah skripsi salah satu mahasiswa UPI PTK Padang, Fakultas Teknik Industri. Sebelum masuk dalam kesalahannya, saya mau memperlihatkan akan banyaknya kesalahan penggunaan EED 5 pada bab 3 halaman 71 dan 72 ini, seperti yang terlihat pada lembaran ini. Dan jika lembaran ini kurang jelas, akan saya letakkan fotonya di sini. Namun, karena keterbatasan pengambilan kesalahan hanya sampai 15 kesalahan saja, saya akan mengambil 3 kesalahan penggunaan EED 5 dan 2 kesalahan penggunaan diksi. Kesalahan pertama penggunaan EED 5 saya temukan pada halaman 71 dalam bab 3 tentang metodologi penelitian, yang dimana pada kalimatnya tertulis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana kesalahannya terletak pada kata di mana, yang seharusnya menggunakan spasi di antara di dan mana, karena kata di pada kalimat tersebut merupakan kata depan petunjuk tempat, sehingga harus dipisah dari kata mana. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah di spasi mana. Saya akan memberikan contohnya di sini. Kesalahan kedua penggunaan EED 5 saya temukan pada halaman 72, yaitu pada judul subbab 3.3, yang dimana di sini tertuliskan data dan sumber data. Letak kesalahannya terletak pada huruf awal dan, kata dan, yang dimana seharusnya tidak menggunakan huruf kapital pada awalnya, karena dalam penulisan judul, kata hubung seperti dan tidak perlu menggunakan huruf kapital, kecuali berada di awal judul. Kesalahan ketiga penggunaan EED 5 saya temukan pada halaman 71, yang dimana di sini tertuliskan yaitu pada bulan Juni 2020. Di sini letak kesalahannya terletak pada bulan Juninya, yang mana di sini huruf awal bulan Juninya tidak menggunakan huruf kapital, sedangkan nama bulan termasuk nama khusus, sehingga huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Saya lanjutkan dengan kesalahan penggunaan diksi. Kesalahan pertama saya temukan pada halaman 71, yang dimana di sini tertuliskan dan data-data yang dihasilkan. Di sini letak kesalahannya terletak pada kata data-data, karena kata data sudah bermakna jamak, sehingga tidak perlu diulangi menjadi data-data. Pengulangan tersebut membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kesalahan kedua saya temukan pada halaman 72, yang mana di sini tertuliskan dalam bentuk file-file. Kesalahannya terletak pada kata file-file, karena kata file merupakan istilah asing dalam karya ilmiah bahasa Indonesia. Lebih baik menggunakan paduan kata Indonesia, yaitu berkas. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak kesalahan penggunaan EED 5 dan diksi pada skripsi salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Industri Kampus UPI PTK Padang. Mulai dari kesalahan penggunaan huruf kapital, kata depan, serta pemilihan kata yang kurang tepat. Baiklah semuanya, sekiranya cukup sekian dari video mengenai kesalahan penggunaan EED 5 dan diksi dalam suatu skripsi salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Industri Kampus UPI PTK Padang. Saya dan rekan-rekan saya selaku pembuat video tahu betul akan banyaknya kekurangan kami dalam pembuatan video ini. Toh kami juga tidak begitu ahli dalam bidang editing dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi kekurangan kami dan hargailah usaha kami dalam membuat video ini. Saya
Saya selaku perwakilan kelompok saya yaitu kelompok 7 akan mengakhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.